Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Asyrul ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Mana la ilaha illallah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Tapi ini majelis yang ketujuh dari pembahasan buku ini. Ya, kita sekarang berada di akhir dari pembahasan yang kedua tentang masalah kejahilan banyak manusia terhadap syahadat ini. Sudah diterangkan dua masalah seputar masalah memahami keadaan kaum munafikin. Ya, itu masalah pertama ya, sudah diterangkan di mana mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ada manfaat dari ucapan tersebut. Ya, mirip dengannya orang-orang musyrikin di masa kini ya. Nah, kemudian juga dari masalah yang kedua sudah dibahas tentang masalah syarat-syarat la ilaha illallah, konsekuensi dan syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Dan Syekh sudah terangkan ada 5 syarat di situ. Sudah kita uraikan juga dari adilahnya dalam masalah ini, ayat dan hadis. Dan sudah dilengkapi tambahan syarat yang lainnya ada 8. Jadi semua syarat la ilaha illallah ada 8. Ya. Baik. Yang digabung dalam 2 bait syair yang sudah kita terangkan. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyarin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Jadi hafal 2 bait syair ini ada 8 ya syarat la ilaha illallah. Ilmun, kemudian yakin, ikhlas, sidq, mahabbah, cinta ya, inqiyad, terikat, tertunduk, dan menerima. Ditambah yang ke-8 yaitu ya, kekafiran, maksudnya mengingkari ya, segala yang disembah selain Allah. Nah, jadi hafal dengan lawannya juga. Kalau ilmu lawannya apa? Jahil, tidak boleh dia jahil. Yakin, tidak boleh dia apa? Ragu. Ikhlas, tidak boleh dia berbuat kesyirikan atau riya. Yang keempat, sidik, tidak boleh dia apa? Dusta, gitu kan? Mahabbah yang kelima, cinta, tidak boleh dia apa? Apa lawannya cinta? Benci. Ya. Yang keenam, inqiyad, dia tunduk, patuh, berserah diri kan? Tidak boleh dia apa? Ya, meninggalkan atau bermaksiat. Nah, yang ke-7 al-qabul, menerima, tidak boleh dia apa? Menolak. Dan yang ke-8 ditambah yang ke-8 yaitu mengingkari segala yang disembah selain Allah. Tidak boleh dia tetapkan, tidak boleh dia menetapkannya. Ini sudah kita terangkan ya dari 8 syarat ini beserta dengan adillah, dalil dari Al-Quran atau hadis. Ada satu masalah lagi diterangkan oleh Syekh di akhir dari pembahasan ini ya. Ya. Di situ kata beliau rahimahullah taala, "Dan ila ghairi dzalika min al-adillati dalati ala jahalati aktsarin nasi bi hadhihi syahadah." Dan selainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan atas kejahilan kebanyakan manusia
terhadap syahadat ini. Ya. Dikatakan yang lain, dikatakan di situ oleh beliau, ila ghairi dzalika minal ahadits ad-dalati ala jahalati aktsarin nasi bihadhihi syahadah. Dan selainnya dari hadis-hadis yang menunjukkan akan kejahilan kebanyakan manusia terhadap syahadat ini. Ya. Jadi jangan dikira manusia pada hari ini mereka paham ya akan makna syahadat la ilaha illallah. Ini di masa Syekh ini, di masa penulis. Ya. Padahal beliau ini orang Arab, tinggal di Jazirah Arab, di Saudi Arabia. Itu pun beliau lihat di sana kebanyakan manusia tidak paham akan makna la ilaha illallah. Apalagi kalau dia bukan orang Arab. Ya. Apalagi kalau dia bukan orang Arab. Nah, diterangkan oleh para ulama di sebagian syarah dari buku ini, jahilnya manusia ini akan syahadat la ilaha illallah itu dengan 3 sebab. Ya, dengan 3 sebab. Nah, sebab yang pertama karena mereka ini kan tidak belajar. Ya. Mereka ini tidak apa? Tidak belajar tauhid dengan benar. Ya. Sehingga mereka tidak paham apa itu makna la ilaha illallah. Nah, ini pokoknya kan di situ. Ya. Mereka tidak belajar tauhid dengan benar, sehingga mereka tidak paham apa kalimat la ilaha illallah. Andai kata mereka belajar tauhid dengan benar, mereka akan paham apa itu makna la ilaha illallah, sehingga tidak terjadi kesyirikan. Ya, tidak terjadi apa? Kesyirikan. Baik. Kemudian sebab yang kedua juga diterangkan oleh para ulama dari sebab kejahilan yang ada di tengah manusia. Nah, karena jauhnya mereka dari ilmu bahasa Arab. Ya. Jauhnya mereka dari apa? Dari ilmu bahasa Arab. Ya. Beda dengan orang-orang Arab di masa dahulu ya. Sudah kita terangkan kan di kitab yang pertama kan, Al-Qawaidul Arba'ah. Kalau orang Arab di masa dahulu itu mereka paham apa itu makna la ilaha illallah. Hanya mereka tidak mau mengucapkannya. Mereka tidak mau apa? Mengucapkannya. Jadi kaum musyrikin di masa dahulu itu paham. Karena mereka paham betul bahasa Arab. Apa itu makna la ilaha illallah? Ya. Apa itu makna apa? La ilaha illallah. Ya. Nah, beda dengan orang-orang belakangan. Ya. Walaupun dia tinggal di Arab ya. Contoh perhatikan kalau orang-orang Arab yang tidak belajar begitu ya, itu bahasa Arabnya itu tidak bagus. Ya. Antum coba lihat itu para YouTube itu. YouTuber di Arab sana. Dia bicara sama orang Arab itu tidak seperti yang kita pelajari di Durus Suluko misalnya kan, atau di Matan Jurumiyah. Ya. Bicaranya itu kacau. Ya. Nah, beda dengan orang-orang yang belajar, yang misalnya para ulama kan, ya, yang belajar itu mereka bahasa Arabnya kan jelas, tersusun, rapi. Ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak belajar, bahasa pasar yang mereka pakai, yang penting sama-sama paham, begitu. Sudah hidup begitu kan di sana. Itu lihat ya seperti itu. Ini dari sebab yang kedua. Karena mereka ini tidak paham bahasa Arab. Ya, tidak paham bahasa Arab. Sehingga muncul kadang penafsiran-penafsiran yang batil dari kalimat la ilaha illallah. Jangan diterangkan. Baik. Kemudian yang ketiga dari sebabnya kenapa banyak kejahilan di tengah manusia
akan makna la ilaha illallah, ya, karena jauhnya mereka dari para ulama, ya, dari para ulama yang lurus akidahnya, yang bisa mengajari mereka ilmu, ya. Dan kurangnya para ulama di tengah umat ini dari sebab banyaknya apa? Kejahilan. Ya, banyaknya kejahilan. Baik. Dan semakin berlalu zaman ini sampai akhir masa, Allah itu akan mewafatkan banyak para ulama. Ya. Sampai nanti di akhir masa itu tidak tersisa lagi orang yang berilmu. Tinggal orang-orang yang apa? Yang jahil. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Ya. Mereka sesat dan apa? Menyesatkan. Nah. La ya'ti zamanun illa waladhi ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi. Tidak akan datang suatu zaman kecuali setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Ya. Di situ ukuran kejelekan dilihat, karena semakin sedikitnya orang-orang yang berilmu, semakin sedikitnya orang-orang yang berilmu. Ya. Dipahami ya? Baik. Sehingga muncul kejahilan, Ya, bisa juga ditambah sebab yang keempat dari sebab munculnya kejahilan. Ya, selain dia tidak belajar ilmu tauhid yang benar, kemudian tadi yang kedua, ya, kurang memahami bahasa Arab. Yang ketiga tadi jauhnya mereka dari para ulama yang memiliki akidah yang lurus. Dan kemudian yang keempat juga, ya, karena fanatik kepada tokoh-tokoh yang sesat. Ya, fanatik kepada tokoh-tokoh yang apa? Yang sesat. Ya, dikira ini apa? Tokoh agama yang paham akan tauhid, akan agama misalnya. Padahal tidak. Ya, itu terlihat ya dari pemahaman mereka. Kadang yang menafsirkan la ilaha illallah itu dengan pemahaman yang berbeda yang diterangkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Baik. Nah, ini diantara 4 sebab ya. Dan masih ada sebab yang lain kalau mau ingin dicari ya, dari hal-hal yang menyebabkan banyaknya kejahilan di tengah manusia. Di tengah apa? Manusia. Baik. Ini dari tambahan penjelasan di masalah yang ketiga ya, yang sudah diterangkan. Baik, sekarang kita lihat di pembahasan yang ketiga dari buku ini ya, seputar rukun la ilaha illallah. Ya, bisa dilihat di diktatnya di halaman 30 ya, kalau di buku yang disusun oleh Ustadzul Qarnain. Ada juga di PDF yang sudah kita sebar itu di halaman kelima ya. Nah, tentang 2 kandungan pokok dari la ilaha illallah. Kadang dibahasakan dengan bahasa rukun la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini itu punya syarat-syarat. Sudah kita bahas ya. Ada syarat-syaratnya kan. Nah, di sisi lain dia juga punya apa? Punya rukun-rukun. Ya. Syarat-syaratnya itu dibahasakan ya oleh sebagian tabi'in dari Wahab ibnu Munabbih rahimahullahu taala. Ini fikih ya, yang perlu kita ketahui seputar masalah syarat la ilaha illallah yang sudah kita bahas. Jadi pintu surga itu kan kuncinya apa? Kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Iya. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, walaupun ini hadis ada kelemahan ya, tapi maknanya benar. Maknanya apa? Benar. Ya. Kata Wahab ibnu Munabbih rahimahullah taala, ya, setiap dari kunci itu kan punya gerigi-gerigi. Punya apa? Punya gerigi-gerigi. Kalau cocok gerigi-geriginya dengan pintunya,
maka akan terbuka apa? Pintu itu. Ya. Tapi kalau tidak cocok, maka tidak akan bisa terbuka pintunya kan? Nah, gerigi-gerigi itulah yang dikatakan apa? Syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, yang sudah kita bahas ya. Nah, itulah dari permisalan ya. Seorang masuk surga itu ketika dia bawa kuncinya. Ya, itulah kalimat la ilaha illallah disertai dengan apa? Dengan gerigi-gerigi tadi itu yang cocok dengan pintu tersebut. Dipahami ya? Baik. Ini yang banyak dipahami ya oleh para ulama dari para tabi'in, tabi'in dan seterusnya yang mereka ambil dari para sahabat. Dan tentunya sahabat Nabi SAW mengambil dari Nabi SAW. Baik. Ya, di sisi lain kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, dia punya rukun-rukun. Dia punya apa? Rukun-rukun. Nah, rukunnya itu hanya 2 saja. Itulah yang sudah kita apa? Terangkan dari ilmu la ilaha illallah secara ringkas. Tapi di sini Syekh akan membahasakan dengan bahasa yang lain. Ya. Agar kita lebih paham apa itu makna la ilaha illallah dengan memahami 2 rukun dari kalimat tersebut. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, wa'lam anna hadhihi al-kalimata nafyun wa itsbatun. Ya. Nafyul uluhiyyati amma siwa Allah tabaraka wa taala minal makhluqati hatta an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anil malaikati hatta Jibril fadlan an ghairihim minal awliya'i was salihin. Idza fahimta dzalika fata'ammal hadhihi al-uluhiyyah allati athbataha Allah li nafsi wa nafaha an Muhammadin wa Jibril alaihi assalam fadlan an ghairihima minal awliya'i was salihin. Baik, wa an yakuna lahum mithqalu habbati khardalin. Baik. Kata Syekh rahimahullah taala, wa'lam, di catatan lain dikatakan fa'lam. Ya. Anna hadhil kalimah, sesungguhnya kalimat ini ya, nafyun wa itsbat. Ada penafiannya, ada itsbatnya. Apa itu nafyun? Nafyun artinya penafian. Kalau di bahasa kita artinya apa? Peniadaan, meniadakan, gitu ya. Isbat artinya penetapan. Ya. Jadi kalimat ini ada 2 pokoknya. Ada penafian, ada penetapan. Nah, setelah itu beliau rinci di situ. Apa itu maksud dari penafian dan apa maksud dari apa? Penetapan. Ya. Baik. Kata beliau, nafyul uluhiyyati amma siwa Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau sekarang mulai merinci apa itu penafian, peniadaan, yaitu menafikan uluhiyah, ya, penyembahan, peribadahan dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Di cetakan lain hanya dikatakan ya, amma siwa Allah ta'ala. Ya. Meniadakan, menafikan, gitu ya, penyembahan atau peribadahan dari selain Allah, ya, yang berasal dari selain Allah, ya. Siapa mereka? Kata beliau, minal makhluqat, ya, dari makhluk-makhluk, hatta an Muhammad, ya, wa anil malaika, hatta Jibril, fadlan an ghairihim minal awliya'i was salihin. Dari makhluk-makhluk sampai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para malaikat, ya, sampai pada malaikat apa? Jibril. Ini malaikat Jibril ya maksudnya ya. Apalagi selain dari mereka, dari para wali atau orang-orang soleh. Ya. Di cetakan lain dikatakan hatta
Muhammadin, ya, hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril. Ya. Jadi makhluk-makhluk yang dinafikan itu sampai Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Ya. Apalagi selainnya dari para wali atau orang-orang soleh. Jadi misalnya ada orang yang menyembah Nabi Muhammad, ya, yang menyembah malaikat Jibril, ini hukumnya apa? Hah? Syirik. Tidak boleh orang menyembah Nabi atau menyembah malaikat, kan sudah kita bahas di Qawaidul Arba'ah kan. Ini bentuk dari kesyirikan. Jadi penyembahan itu dinafikan maksudnya. Ini yang harus kita bedakan ya. Nah, yang kadang sebagian dari kaum muslimin tidak paham akan pembahasan ini. Ya. Apalagi selainnya, ya, perhatikan Nabi Muhammad itu dari manusia yang paling mulia, ya, Nabi yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang lebih utama sebelum beliau dan setelah beliau. Dipahami ya? Bersama dengan itu, ya, tidak boleh kita menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, penghulunya para malaikat. Tidak ada yang lebih utama dari malaikat Jibril. Ya. Bersama dengan itu, tidak boleh seorang dia apa? Menyembah malaikat Jibril. Apalagi yang di bawah-bawahnya itu kan? Ya. Kata beliau, dari para wali misalnya, ya, atau orang-orang soleh. Nabi saja sudah dilarang untuk disembah. Apalagi yang di bawah. Ini kan? Itu dari cara memahamkan ilmu ya. Ya. Jadi penafian uluhiyah tadi itu dinafikan dari seluruh makhluk. Ya. Tidak boleh ada yang disembah dari makhluk ini. Apakah dia dari makhluk hidup atau benda-benda yang mati. Ya. Beliau berikan contoh di sini. Contoh dua makhluk yang paling mulia di alam semesta ini. Nabi Muhammad SAW dari kalangan manusia ya. Dan yang kedua apa? Malaikat Jibril dari kalangan para malaikat. Dipahami ya? Ini sudah cukup ini mewakili ya. Kalau ini sudah tidak bisa dijadikan sembahan, maka yang di bawah itu lebih apa? Lebih tidak bisa lagi. Nah, itu maksudnya kan dari uraian beliau rahimahullah taala. Dipahami ya? Nah, ini makna dari kalimat la ilaha. Dari kalimat apa? La ilaha. Jadi la ilaha itu kan dua kata. Ada la, ada ilaha. La ini sudah kita bahas sedikit kemarin ya. Dia bermakna penafian jenis. Ya. Ilaha ini dia ini yang dinafikan. Isimnya la. Ya, isimnya la. Bentuknya satu, nakirah, tapi mencakup seluruh jenis apa? Sembahan. Ya. Mau dia manusia, mau dia jin, mau dia malaikat. Ya. Apalagi yang di bawahnya itu. Ya. Orang-orang soleh, para wali, bebatuan, pepohonan, patung-patung, matahari dan bulan, semua ditolak, ya, dinafikan dengan kalimat apa? La ilaha. Tidak boleh dia beribadah kepada makhluk-makhluk tadi itu. Ya, dan bentuk-bentuk ibadah itu banyak macamnya ya. Bukan hanya orang sujud menyembah begitu ya. Ibadah itu banyak bentuknya. Ada bentuknya dia berdoa, misalnya kan. Tidak boleh seorang dia berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang kadang kurang dipahami oleh sebagian yang berkunjung di apa masjid Nabi. Ya, dia ziarah di makam Rasulullah SAW. Dia minta sama Nabi. Ya. Hukumnya apa ini? Kesyirikan. Dia minta, ya Rasulullah, ya, luaskan rezekiku misalnya. Ya, panjangkan umurku. Sudah. Batal semua hajinya di situ. Umur yang dia lakukan sudah batal. Dipahami ya? Ketika dia bilang seperti itu. Nah. Jelas ya? Baik.
Jadi dari kandungan la ilaha. Ya, ringkasnya ya. Baik. Dan kalimat la ilaha ini itu ada kalimat yang dihilangkan di situ ya. La ilaha bihaqqin gitu ya. Karena la tadi itu dia butuh isim dan butuh khabar dalam bahasa Arab ya. Itulah tadi kenapa banyak misalnya orang yang tidak paham kalimat la ilaha illallah, karena mereka di antara dari sebabnya mereka tidak paham apa? Bahasa Arab. Ya, kalimat la ilaha illallah mereka tidak paham. Nah, kalimat la ilaha ini ada kalimat yang dihilangkan di situ. Ya, karena la ini dia butuh isim, butuh khabar. Isimnya la tadi itu kalimat ilaha. Adapun khabarnya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena sudah dimaklumi. Ya. Kalimat yang dihilangkan itu kata para ulama yaitu kalimat bihaqqin. Ya, kalimat apa? Bihaqqin. Apa arti bihaqqin? Dengan hak, dengan benar. Jadi kalau mau diterjemah tidak ada sembahan ya yang disembah dengan apa? Dengan benar. Ditolak semuanya. Ya, itu makna ringkasnya ya. Baik. Itu makna apa? La ilaha. Boleh sudah uraikan tadi secara ringkas ya, oleh Syekh rahimahullah taala. Baik. Berikutnya beliau terangkan kalimat illallah di kelanjutan dari pembahasan ini. Kata beliau, ya, idza fahimta dzalika fata'ammal hadhihi al-uluhiyyata allati athbataha Allah li nafsihi. Ya. Jika kamu telah memahami perkara itu ya, kata beliau, maka perhatikanlah uluhiyah ini, penyembahan ini, peribadahan ini yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Ya, itulah dari kalimat apa? Illallah. Jadi peribadahan, penyembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Tidak boleh dipalingkan pada selain Allah. Ya. Baik. Wa nafaha an Muhammadin wa Jibril alaihi wassalam. Dan dinafikan, ditiadakan dari Nabi Muhammad dan malaikat apa? Jibril alaihi wassalam. Ini sudah kita bahas tadi ya. Yang di sini Syekh memakai kalimat apa? Alaihi wassalam. Di cetakan lain tidak ada ya. Ya. Jadi Nabi itu dikatakan alaihi salam. Malaikat juga dikatakan apa? Alaihi salam. Apa artinya alaihi salam? Atasnya apa? Keselamatan. Ini doa ya, gelar untuk setiap rasul. Ya. Dari Nabi Adam ya, sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam kan dikatakan alaihi salam. Terus berlanjut sampai Nabi yang terakhir. Ya. Malaikat juga dikatakan apa? Alaihi salam. Ya. Dari sisi kenapa dikatakan seperti itu? Karena para nabi dan malaikat ini itu sama-sama dikatakan Rasul Allah, dikatakan utusan Allah. Kalau malaikat Jibril kan utusan Allah dari Allah ya, kepada para nabi dan Rasul. Kalau para nabi tadi itu dikatakan alaihissalam karena mereka utusan Allah dari kalangan apa? Manusia. Dari kalangan manusia. Nah, itu makna ringkas dari kalimat apa? Alaihi salam. Ya, dipahami ya? Itu digunakan, diperuntukkan untuk utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasul Allah. Apakah dari kalangan para nabi atau dari kalangan apa? Para malaikat. Dipahami ya? Baik. Nah, fadlan an ghairihima, ya, apalagi dari selain keduanya, ya, minal awliya was sholihin, ya, dari para wali atau orang-orang saleh. Wa an yakuna lahum mithqalu habbati khardalin, ya, dan mereka ini ya tidak punya penyembahan atau peribadahan tadi itu walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar biji apa? Biji sawi yang paling kecil ya dari biji buah-buahan.
Di cetakan lain dikatakan di situ ayyakuna lahum mithqalu habatin min khardalin. Mirip ya. Nah, jadi selain Allah itu mereka tidak punya hak untuk disembah, walaupun sebesar biji apa? Biji sawi. Iya, biji yang paling kecil dari buah. Nah, jadi penyembahan itu, peribadahan itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat yang terakhir ini beliau menjelaskan dari mana tadi apa? Kalimat illallah, kecuali Allah. Jadi dinafikan semuanya, ditiadakan semuanya. Segala yang disembah yang diibadahi selain Allah, kemudian datang illah. Nah, illah ini menunjukkan pembatasan. Ya. Kalau sebelum illah dinafikan, setelah illah dia apa? Ditetapkan. Dibatasi di situ. Tidak ada yang disembah selain Allah, yang disembah hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia bentuk-bentuk ibadah itu banyak. Nanti kita akan uraikan di kitab Al-Ushul Tsalatsah. Iya. Ada bentuknya doa. Tidak boleh seorang dia berdoa kepada para wali, kepada orang-orang soleh, kepada para nabi atau para malaikat, pada jin-jin dan seterusnya. Apalagi bentuk ibadah yang sering terlihat di tengah manusia, yang sering dipalingkan, seperti menyembelih misalnya kan, ini juga banyak ini. Ya. Sembelih harusnya sembelihan kan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Itu kan ayatnya. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada syarikat baginya. Tapi ada yang menyembelih kepada selain Allah. Ya. Disembelih untuk orang soleh misalnya, untuk para wali, untuk jin-jin, penunggu ini, penunggu itu. Itu hukumnya ibadah juga kepada mereka, kesyirikan. Ya. Jangankan kepada mereka, disembelih untuk Nabi SAW saja, hukumnya apa? Syirik. Dipahami ya? Disembelih untuk malaikat Jibril misalnya, hukumnya apa? Kesyirikan. Apalagi yang di bawah daripada itu, lebih apa? Lebih dikatakan kesyirikan. Itu cara memahami ya, supaya paham. Ya, dibawakan yang lebih utama, yang di bawah tadi itu sudah habis semua itu. Ya, tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi apa? Yang tersisa. Dipahami ya? Baik. Apalagi jenis ibadah yang sering terlihat di masyarakat, yang untuk melihat misalnya dipalingkan kepada selain Allah, ada berdoa, menyembelih, misalnya apa lagi, memohon pertolongan misalnya kan, ini kan dari jenis doa juga, tapi ini ada bentuk yang lain lagi dari ibadah itu. Dia mohon apa? Perlindungan, dijaga dari mara bahaya. Ya. Kalau dia minta sama Nabi SAW, hukumnya apa? Syirik. Dia minta kepada para malaikat, hukumnya apa? Syirik. Apalagi di bawah daripada itu. Dipahami ya? Ya. Baik. Jadi kalau sudah paham ini, insyaallah taala, ya, bisa memahami dari kalimat La ilaha illallah. Baik. Ya. Jadi dari mana ringkas ya? Dari hal yang memperjelas kalimat La ilaha illallah. Ya. Dan pembahasan tadi itu kalau kita perhatikan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sama seperti itu. Ya, saya bacakan beberapa ayat-ayat di sini ya, supaya kita paham akan makna kalimat La ilaha illallah ini. Ya. Kita lihat dari ayat yang pertama di surah Al-Baqarah, atau perintah yang pertama dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ada namanya itu perintah yang pertama dan larangan yang pertama. Perintah yang pertama dalam Al-Quran itu perintah untuk mentauhidkan Allah, dan larangan yang pertama dalam Al-Quran larangan untuk berbuat apa? Kesyirikan. Itu ada di surah Al-Baqarah ya, ayat 21 sampai 22. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah pertama.
wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian apa? Bertakwa. Dan seterusnya diterangkan beberapa lafaz ya. Kemudian ditutup ayat tadi itu dengan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian apa? Mengetahui ya perkara itu. Perhatikan, ada perintah yang pertama untuk mentauhidkan Allah. Ya. Larangan yang pertama adalah apa? Jangan menjadikan tandingan untuk Allah. Ini apa ini? Larangan untuk berbuat kesyirikan. Satu ayat. Ada ayat yang lain yang sudah kita bahas juga kemarin di surah Al-Baqarah juga. Dari penamaan lain dari kalimat la ilaha illallah. Dikatakan dia apa? Al-urwatul wuthqa. Ya. Di juz 3 ya. Di surah Al-Baqarah ayat 256. Ya. Ini sudah kita baca ayatnya ini. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka siapa yang mengingkari tagut dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan apa? Al-urwa al-wuthqa, tali yang kuat. Apa arti tali yang kuat? La ilaha illallah. Perhatikan tadi lafaz ayatnya. Siapa yang mengingkari tagut? Apa itu tagut? Segala yang disembah selain Allah. Ini sama dengan kalimat apa? La ilaha. Wa yu'min billah. Dibawakan lawannya dan dia beriman kepada Allah. Ini kalimat apa? Illallah. Maka dikatakan dia sudah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Dipahami ya? Baik. Itu ayat-ayat di surah Al-Baqarah ya. Di surah Al-Baqarah. Ada lagi ayat yang lain di surah An-Nisa. Ya. An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. Dikatakan oleh Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sama ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah dan jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Nah, dibawakan dua perkara selalu. Ya, penetapan yang disembah hanyalah Allah semata dan sekaligus apa? Dilarang dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surah An-Nisa ya. Baik. Ada ayat yang lain lagi yang sering kita dengarkan juga ya. Ini dari ayat yang menjelaskan misi Nabi dan Rasul. Ya, diutus oleh Allah di muka bumi ini. Di surah An-Nahl ya ayat 36. Ya. Di surah An-Nahl ayat 36. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa jtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa misinya? Nah, sama semua. An i'budullah, agar mereka memerintah umatnya untuk mentauhidkan Allah. Wa jtanibut taghut, dan menjauhi apa? Taghut. Sama ya? Ada perintah untuk beribadah, mentauhidkan Allah, dan larangan untuk menjauhi taghut. Sedikit lagi ya, saya bacakan ayat-ayatnya. Ya. Dari surah An-Nahl ya. Ada lagi di surah Al-Isra. Ya. Ayat 23. Surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Ringkas ayatnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah mewajibkan, memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini sama semua ini. Dilarang beribadah kepada selain Allah, baru ditetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sebagian ayat-ayat ya. Masih ada ayat-ayat yang lain kalau kita ingin uraikan, nanti insyaallah akan diterangkan di kelanjutan dari pembahasan ini. Baik. Dari kesimpulan dari materi kita di malam ini, kita sudah bahas tadi ya, dari pembahasan dua rukun dari kalimat tauhid ini, yaitu apa tadi? Nafyun dan apa? Itsbat.
penafian dan penetapan. Masalah yang kedua tadi sudah dibahas. Masalah makna penafian uluhiyah dari selain Allah, ditiadakan semua penyembahan kepada selain Allah. Dan tadi masalah yang ketiga sudah dibahas juga, yaitu makna penetapan uluhiyah untuk Allah semata. Waktunya sudah habis, kita akhiri majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.